Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, lisan kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana malam hari yang berbahagia ini Allah senantiasa memberikan kepada kita karunia yang tiada terhingga, di mana di antara karunia yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita dan ianya merupakan sebuah nikmat yang oleh Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Asy-Syarhus Sunnah, beliau menukil ucapan seorang salaf, kalau tidak salah Imam Ibnu Abi Aqil, beliau mengatakan, inni la adri ayu ni'mataini, ya, sesungguhnya aku tidak tahu mana dari kedua nikmat ini yang paling besar yang Allah anugerahkan atasku oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Nikmat Islam dan nikmat mengenal sunnah setelah Islam. Maka ayo ikhwan, para syabab, para pemuda, para remaja Masjid Nurul Muslimin dan pendengar kajian kita streaming dari akun IRM Gunung Stoli Mengaji, di mana saja Anda berada yang saat ini berada di atas nikmat sunnah, maka bersyukurlah, karena nikmat berada di atas sunnah ini adalah nikmat yang sangat besar. Selanjutnya salawat serta salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dibarengi dengan salam kerinduan semoga tetap tercurahkan kepada qudwah kita, suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayo ikhwan rahimakumullah, pada malam hari ini
pembahasan kita masih seputar dengan jatuh cinta. Ya. Walaupun keadaan kita, ya, beberapa ikhwan juga ya, dalam keadaan kurang sehat, tapi ini tidak menyurutkan kita untuk ya, hadir di majelis ilmu ini. Maka kita akan membahas tentang tema cinta, ya, tema cinta, di mana di mayoritas pekerjaan kita di dunia ini itu diawali dengan rasa suka, rasa cinta. Kita bekerja, kita mengambil jurusan, ya. Afandi beliau ikut tes kemarin itu, ya, mengambil jurusan ini itu karena cinta dengan jurusan tersebut. Kemudian kita akan mengerucutkan permasalahan cinta ini dengan permasalahan ya, mengarungi biduk rumah tangga. Mengarungi biduk rumah tangga. Maka ayo ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Berbicara mengenai cinta dan perasaan, ya. Kita akan berkaca atau kita akan kilas balik ya dengan apa yang pernah diucapkan oleh satu di antara para nabi dan rasul, dan ianya merupakan termasuk dari nabi ulul azmi. Siapa yang dimaksud itu? Nabiullah Musa alaihi salam. Nabi apa, Mukhlis? Nabi Musa alaihi salam. Maka ini sini poin yang akan kita sampaikan pada malam hari ini, ayyuhal ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Salahkah kita ketika memiliki rasa cinta? Salah enggak kira-kira akhiroki? Ketika seseorang itu memiliki rasa cinta? Tidak salah. Tidak ada yang salah dengan rasa cinta. Perasaan suka dengan lawan jenis itu tidak ada yang salah. Kalau rasa cinta itu diarahkan sesuai dengan ya koridor undang-undang di bawah ya syariat Islam, di bawah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat, ayo ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ketika Musa alaihi salam meninggalkan ya Mesir menuju kota Madian, tidak memiliki yang awalnya beliau itu hidup di atas glamor harta, ya kan? Beliau tinggalkan itu dunia beliau sehingga tibalah beliau di salah satu tempat di kota Madian, di mana pada saat itu ikhwan beliau menolong dua orang wanita menolong mereka untuk apa? Memberikan ya minuman untuk ternak-ternak ya yang mereka mengantri pada saat itu. Maka bisa kita lihat ikhwan di Quran surah Al-Qasas ayat 24. Di Quran surat Al-Qasas ayat 24. Dan ini inti dari permasalahan para syabab yang mereka dirundung rasa suka lawan jenis atau rasa cinta. Karena pernikahan itu ikhwan, itu diawali dengan rasa suka dan sayang. Rasa suka dan sayang. Apa firman Allah tersebut? Jadi ucapan Nabi Musa alaihi salam ini diabadikan oleh Allah. Kemudian diwahyukan ya kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan Nabi Musa alaihi salam itu sudah menjadi firman Allah tabaraka wa taala. Apa itu? Kita lihat firman Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Rabbku, ya Tuhanku, ya Ilahi, ya, sesungguhnya aku sangat butuh kebaikanmu, sementara aku ini adalah orang yang fakir. Para ulama
ketika menafsirkan ayat ini, mayoritas mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan permintaan atau bukan permintaan. Nabi Musa alaihi salam merendahkan diri, mengkhabarkan kepada Rabb-Nya. Kepada siapa? Rabb-Nya, Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang kefakirannya, tentang ketidakpunyaannya sama sekali, tentang dirinya yang jauh dari Mesir, tentang kepapaannya. Beliau katakan, "Ya Rabbku, sungguh aku berada di atas kefakiran. Aku butuh kebaikan yang engkau turunkan kepadaku." Maka para pemuda yang saat ini, bahkan juga pemudi yang mendengarkan kajian kita ini, karena rasa cinta itu tidak hanya dialami oleh para ikhwan semata, tidak. Para akhwat juga. Cinta itu adalah sunnatullah, fitrah yang Allah tanam bagi setiap manusia. Apa dalilnya? Ya, dalilnya adalah sebagaimana yang kita sebutkan di pembahasan sebelumnya tentang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dijadikan indah, zuina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah, al-ayah. Ini Quran surat apa? Al-Maidah. Ayat apa dalil kita ini? Pembahasan kita sebelumnya. Zuina lin-nasi hubbus syahwat. Al-Maidah apa Ali Imran? Ayat 14. Ya. Tentang Allah memberikan, Ali Imran ayat 14 ya. Ali Imran ayat 14. Lihat, dijadikan indah dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan contoh yang pertama sekali tentang kecondongan seseorang itu adalah kepada lawan jenis. Maka rasa sayang itu, rasa cinta itu tidak tercela. Rasa sayang, rasa suka ya tidak tercela. Maka ketika kita menyadari kita memiliki perasaan jatuh cinta. Akhi Fandi pernah merasakan rasa jatuh cinta? Akhi Safardi pernah merasakan rasa jatuh cinta? Rasa mukhlis? Maka ini fitrah. Dan pernahkah ketika rasa cinta itu melanda kita? Ya, rasa cinta itu melanda kita. Pernahkah kita mengadukan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kefakiran kita, tentang rasa yang kita miliki ini? Atau jangan-jangan kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan ayyuhal ikhwan a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Ya, mayoritas para ulama menafsirkan bahwasannya tentang keluhan yang disebutkan oleh Musa alaihi salam dalam ayat ini, mereka para ulama tafsir menafsirkan tentang rasa lapar yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam. Namun ada beberapa ulama salaf, di antaranya adalah Ibnu Ashur dalam kitab beliau Tahwir wa Tanwir, bahwasanya beliau mentakwilkan, menafsirkan tentang keinginan daripada Nabiullah Musa alaihi salam selain dari rasa lapar yang mendera beliau adalah wujudu ma'wah yat'amu fihi wa yabit. Tentang keinginan beliau kepada makanan, tempat tinggal, ya, pasangan hidup, ya. Keinginan Nabi Musa karena beliau ya berada di satu negeri yang itu bukan negeri beliau, asing. Beliau menginginkan ketika bangun tidur ada yang menyiapkan makanan. Bukan hanya sekedar makanan belaka. Bukan hanya sekedar makanan belaka. Apa yang terjadi, ikhwan? Bisa antum buka nanti firman Allah di ayat selanjutnya. Tadi di Quran surah Al-Qasas ayat 24. Allah Subhanahu wa taala ya menceritakan selanjutnya di ayat yang ke-27. Quran surah Al-Qasas ayat 27. Tentang kesolehan Nabi Musa alaihi salam ini. Nah, ini penting, ikhwan.
Ini penting, ini pelajaran penting kita bagi mereka, bagi kalian para syabab yang dilanda rasa virus merah jambu ini. Ini pelajaran penting. Apa itu? Tentang kesolehan Nabi Musa. Apa yang terjadi? Berkatalah syekh atau ayah daripada dua orang wanita solehah. Ada yang menafsirkan bahwasanya ini adalah Nabiullah Syuaib alaihi salam. Tapi dalam penafsiran yang lain ada mengatakan adalah seorang syekh yang soleh. Ya. Beliau katakan kepada Nabi Musa alaihi salam yang beliau tidak tahu CV-nya bagaimana. Enggak ada CV-nya. Walaupun ya memakai biro jodoh tidak tercela, tidak terlarang dalam agama kita. Dan ini penting ikhwan. Kesolehan itu ya mutlak dibutuhkan. Apa kata syekh ini? Ya. Qala inni uridu an unkihaka. Berkata syekh ini, aku menginginkan untuk menikahkan engkau. Siapa engkau di sini? Nabi Musa alaihi salam. Padahal belum pernah bertemu sebelumnya. Hanya karena dua putrinya menceritakan kebaikan Nabi Musa alaihi salam yang memberikan minuman kepada ternak yang dibawa oleh putri-putri beliau ini. Apakah beliau membawa CV? Disebutkan dalam ayat sebelumnya, nanti bisa antum buka tentang Quran surah Al-Qasas ini di ayat 25-26. Bagaimana dua perempuan yang salehah ini memiliki rasa malu. Disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang perempuan ini yang memiliki ya kesolehan. Jadi ikhwan, a'azanallah wa iyyakum jami'an. Kesolehan dibutuhkan. Kesolehan dibutuhkan dalam mencari ya penyempurna agama kita ini. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, apakah Nabi Musa mengantarkan CV kepada seorang saleh ini? Ada? Tidak sama sekali. Maka ketika antum solehkan diri antum, maka seorang ayah akan diilhamkan oleh Allah untuk mengantarkan putrinya kepada antum. Allah akan membawa ya takdir seorang perempuan yang salehah kepada antum. Maka kami sering mengatakan kepada kalian para syabab, kepada kita para syabab, jangan takut dengan belum datangnya jodoh, karena jodoh itu akan mendatangi antum sebagaimana rezeki dan ajal akan mendatangi antum. Dan kesolehan dibutuhkan dalam mencari jodoh kita, ikhwan. Kesolehan dibutuhkan. Ya. Dan tidak sedikit, ikhwan, orang yang jatuh dalam perasaan cinta, mabuk kasmaran. Gak sedikit dari mereka yang tidak menghubungi siapa? Menghubungi Allah. Apa yang mereka lakukan? Mereka menghubungi kolega terdekat mereka. Orang yang terdekat dengan si dia. Dengan si doi. Ya. Siapa yang terdekat dengan si fulana? Dihubungi itu. Ketahuilah ikhwan, ketahuilah, review kita tentang seorang akhwat yang kita tidak menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berakhir kepada penyesalan dan keputusasaan. Apakah review kita, informasi kita yang kita dapat dari informan yang kita anggap itu terpercaya akan berakhir kepada kebaikan seutuhnya? Ada jaminan? Tidak, ikhwan. Tidak. Tidak sama sekali, ikhwan. Berapa banyak mereka yang jatuh terjerumus dalam maksiat yang namanya pacaran, mengenal satu sama lain. Pacaran sekian bulan, bahkan menghabiskan beberapa waktu, sekian tahun lamanya.
kemudian ketika mereka berumah tangga, tidak berapa lama mereka pun menempuh jalur yang namanya pengadilan agama. Ada seperti ini, ikhwan? Ada. Bahkan banyak jumlahnya, ikhwan. Banyak jumlahnya. Nah, oleh karena itu, ketika antum, para syabab, terkena virus merah jambu ini, dan bisa jadi antum terkena di usia matangnya seseorang untuk menikah. Terkena, maka yang antum harus lakukan adalah menghubungi siapa? Menghubungi siapa, ikhwan? Menghubungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini penting. Ya. Ini penting. Kenapa? Kenapa? Kedepannya itu perkara gaib atau perkara tidak gaib? Hari esok perkara gaib apa bukan? Jodoh atau tidaknya antum dengan akhwat yang antum idolakan. Itu masalah gaib apa bukan? Masalah gaib. Sementara masalah gaib itu kuncinya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan sesungguhnya ya pada sisi Allah itu ada kunci ya perkara gaib. Wa indahu mafatihul ghaib. Kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kunci gaib, dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216 Allah katakan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguhnya Allah dan Allah mengetahui, Maha mengetahui, dan kamu sekalian tidak mengetahui. Sesuatu yang menurut kita baik itu belum tentu baik, ikhwan. Sesuatu yang menurut kita baik itu belum tentu baik. Dan sesuatu yang menurut kita buruk itu belum tentu buruk menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan a'azzanillahu wa iyyakum jami'an, pernah kita bahas di pertemuan 2 pekan sebelumnya tentang ya, menariknya di sini. Kita sudah istikharah. Kita sholat istikharah. Kemudian sholat istikharah itu Allah tampilkan, berikan pilihannya kepada kita adalah seseorang itu atau akhwat itu tidak baik menurut kita. Misalkan disulitkan ya, dalam kita mengkhidmah, disulitkan ekonomi kita, mengumpulkan ekonomi dalam kita akan melangsungkan pernikahan kepada fulana tersebut. Inilah tanda-tanda di mana Allah tidak memberikan kebaikan kepada kita. Kemudian ikhwan, kita pun baper. Padahal kita tadi ketika berdoa di doa istikharah, kita telah berdoa kepada Allah, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wastakbiruka biqudratika. Ya Allah, ya, aku menjatuhkan pilihanku kepada seseorang dengan ilmumu. Kalau dia baik, maka dekatkan dia kepadaku. Kalau dia tidak baik, maka jauhkannya kepadaku. Ketika Allah mentakdirkan tidak baik kepada kita pun baper. Membawa perasaan, ikhwan. Padahal Allah mengetahui perkara gaib. Bisa jadi apa yang menurut kita baik, belum tentu baik untuk kita. Maka di sini ikhwan, a'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Kita telah membahas kemarin tentang istiqomah. Istiqomah yang salah satu perusak istiqomah itu adalah perasaan. Perasaan. Ya. Banyak dari para syabab karena tidak berada di atas ilmu agama yang benar, ketika mereka menempuh jalan hijrah, kemudian diuji dengan virus merah jambu, ketika dilanda ini, kemudian si dia atau si doi menikah dengan pemuda yang lain, mereka mengatakan, sungguh Allah telah menghinakanku. Sungguh Allah telah memberikan rasa sayang kepadaku. Aku telah berada menempuh jalan istiqomah, sementara aku meminta kebaikan untuk dinikahkan kepada fulana, Allah tidak mengabulkan ijabah doa yang aku inginkan itu. Ada orang seperti ini? Ada. Maka perbaiki.
Perbaiki ikhwah. Ya, perbaiki ikhwah. Karena seseorang yang menikah karena cantiknya ikhwan, ya, seseorang yang menikah karena cantiknya, cantik akan luntur dengan seiringnya waktu ikhwan. Cantik akan luntur dengan seiringnya waktu. Sebagaimana seorang akhwat, ya, mengidam-idamkan seorang pemuda yang suspek, yang six pack, akan luntur dengan sendirinya. Kulit kita yang kencang hari ini akan kisut. Tidak ada yang abadi di dunia ini, ikhwan. Tidak ada yang abadi. Maka ketika kita mengalami, ya, rasa kasmaran cinta ini, maka pertanyaannya sangat banyak, ikhwan. Sudahkah kita menunjukkan kefakiran kita di hadapan Allah? Tentang kepapaan kita. Sudahkah kita mengetuk pintu langit sebelum mengetuk pintu si dia? Sudah. Jangan yang kita lakukan mengetuk pintu rumahnya, tapi ketuk pintu langit. Bangun di sepertiga malam, curhat, sampaikan keluh kesah antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memiliki hati antum dan hati si dia. Karena Allah yang memiliki hati seorang akhwat dan seorang ikhwan. Ketuk pintu langit sebelum antum mengetuk pintu dia. Pintu si dia. Sudahkah kita menerapkan kalimat la haula wala quwata illa billah yang selama ini kita dengung-dengungkan, yang fasih tersebut terucap dari lisan kita, namun ketika ditimpa dengan perkara virus merah jambu ini, pernahkah kita menyadari bahwasanya tidak ada daya dan upaya kita, tidak ada kekuatan, melainkan kekuatan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo ikhwan azanillahu wa iyyakum jami'an. Melalui ayat ini, ayat apa tadi ikhwan? Quran surat Qasas ayat 24. Melalui ayat ini ikhwan, Nabi Musa alaihi salam mengajarkan kita bahwa masalah perjodohan tidak bisa dipisahkan dengan iman. Ini antum harus ketahui ikhwan. Makanya orang yang tidak ngaji pada malam hari ini rugi sebenarnya. Rugi sebenarnya. Ya. Seseorang, ya, Nabi Musa alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwasanya masalah perjodohan, masalah rezeki, masalah kefakiran tidak bisa, ya, dielakkan, tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya iman, tauhid, dengan yang namanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tentang kebutuhan kita, butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo ikhwan azanallahu wa iyyakum jami'an, harus paham kita, ya, harus paham kita. Kemudian apa langkah-langkah? Kita masuk kepada langkah, dan pada malam hari ini kita akan membahas 3 langkah. 3 langkah ketika seseorang dilanda dengan rasa cinta. Salahkah aku mencintai? Salahkah aku jatuh cinta? Salahkah aku mencintai si dia? Maka ada langkah-langkah ikhwan agar langkah kita dalam mengarungi biduk rumah tangga nanti ke depannya itu berada dalam koridor sakinah, mawaddah, warahmah. Langkah yang pertama ikhwan, sebagaimana sudah kita sebutkan di awal tadi. Apa langkah yang pertama? Hubungi Allah. Jadi antum yang hari ini berada pada taraf dalam posisi kasmaran, siapa yang dihubungi? Allah. Ketika antum berada dalam posisi ini, ikhwan, lebih semangat ibadahnya. Lebih semangat ibadahnya.
ya, lebih semangat ibadahnya. Baik. Ayo ikhwan azan Allah wa iyyakum jami'an. Kita akan melanjutkan tentang poin yang kedua. Agar bentar. Masih poin yang pertama. Sedikit lagi. Ya, poin yang pertama tadi, ketika kita berada dalam taraf atau berada dalam kondisi di mana kita terkena virus merah jambu ini, ikhwan, maka yang kita hubungi adalah Allah Subhanahu wa taala. Hubungi Allah. Tidak ada pihak yang lebih baik dari Allah dalam perkara ini, ikhwan. Ya. Walaupun antum kenal dekat dengan orang yang akan mengarahkan antum kepada si dia, tidak ada yang lebih mengenal dirinya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya tadi adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 216 ya. Dan Al-An'am ayat 59 di mana Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman tentang wa indahu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya pemilik kunci gaib. Ya, pemilik kunci gaib. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Baik. Perkara yang kedua, ikhwan. Kemudian ikhwan, masih yang pertama. Jangan sok tahu ketika jatuh cinta. Jangan merasa ini tugas saya ini. Sehingga tidak mengikut sertakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika antum jatuh cinta, semua tidak normal, ikhwan. Apakah ada orang yang jatuh cinta normal keadaannya? Tidak. Ketika seseorang jatuh cinta, ikhwan, semua tidak berjalan normal. Makan ingat si dia. Bekerja ingat si dia. Tidur pun ingat si dia. Normal apa tidak dalam kondisi seperti ini? Normal, Akhi Fandi? Tidak. Tidak normal sama sekali. Maka jangan mengandalkan diri sendiri. Karena ketika kita akan melanjutkan hubungan yang lebih serius, hubungan menikah, kita mengharapkan hubungan ini adalah hubungan yang sehidup sesurga. Apa? Kita mengharapkan ketika kita jatuh cinta kepada si dia, kita mengharapkan sehidup sesurga. Bukan hanya di dunia kita yang menginginkan kebaikan kepada bersamanya, tapi juga bersama-sama dengannya, mengarungi hidup rumah tangga, dan bersamanya kelak nantinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan. Maka kondisi yang pertama, ikhwan, libatkan Allah dalam perasaan virus merah jambu antum. Yang kedua, ketika antum berada dalam kondisi ini, ikhwan, kontrol perasaan antum. Usahakan kontrol perasaan antum, akhi. Jangan kebablasan. Jangan baper. Jangan bawaannya menangis. Melo. Ya. Kalau istilah orang sekarang, ya kan, melo. Menangis. Jangan seperti ini. Kuat antum. Ya. Harus lebih cinta. Ketika antum mencintai seorang akhwat, ya, jangan sampai cinta antum kepada dirinya mengalahkan cinta antum kepada Allah dan Rasulnya. Ingat,
Karena orang yang jatuh cinta itu berjalan tidak normal, akhi. Orang yang sudah menikah, setelah menikah, akhi, semua berjalan normal. Semua berjalan normal. Tidak ada seperti kalimat-kalimat pujangga di awal-awal mengarungi hidup rumah tangga. Kaulah abangku, kaulah kandaku, kaulah bulanku. Itu hanya sesaat. Selebihnya seperti biasa, ikhwan. Selebihnya seperti biasa. Ya. Maka kontrol pasangan tuh. Ya. Apa kata orang? Kalau sudah terkena virus merah jambu ini, Ustaz, tai kucing pun rasa coklat, katanya. Iya kan? Iya, Mukhlis. Iya kan? Tai kucing rasa coklat. Iya kan? Kita dengar dari si fulan bahwasanya si fulan itu memiliki aib. Kita menolak. Iya kan? Kita menolak. Ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang jatuh cinta, semua tidak berjalan normal. Semua tidak berjalan normal. Maka kontrol diri antum. Minta pertolongan kepada Allah. Saatnya aplikasikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini aplikasinya sekarang. Ya. Ini aplikasinya. Maka ayo ikhwan, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ya, surah At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum au abna'ukum, katakanlah ya, jika bapak-bapak kalian, ayah-ayah kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, kata Allah, wa ikhwanukum, saudara-saudara kandung kalian, abang kalian, adik laki-laki kalian, ya, wa azwajukum, dan istri-istri kalian. Apalagi dia yang belum tentu menjadi istri antum. Ini penting, akhi. Si dia itu belum istri antum. Sementara dalam ayat ini Allah mengatakan, katakan kepada ayah-ayah kalian, kepada anak-anak kalian, kepada saudara-saudara kalian, baik laki-laki, saudari perempuan kalian, kepada pasangan hidup kalian, seorang suami, seorang istri, apa? Wa ashiratukum, kepada keluarga kalian, wa amwalu niqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha, juga kepada perniagaan kalian, rumah-rumah kalian, dagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, seluruh disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat tinggal yang kamu cintai, ya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Setelah Allah menyebutkan tentang keluarga di ayat ini, apakah itu semua lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya? Lihat, di ujung ayat ini, ikhwan, ini pelajaran kepada kita bersama. Lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, lebih kamu cintai dari jihad, wa jihadin fi sabilillah, fatarabbasu. Fatarabbasu, ini pelajaran penting, ikhwan. Fatarabbasu, maka tunggulah. Apa yang ditunggu? Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai datang ketetapan Allah atas dirinya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan sungguh ya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jangankan kepada si dia yang belum tentu menjadi pasangan hidup kita, kepada istri-istri, kepada orang yang sudah menikah, kepada kita yang memiliki ayah, yang kita meletakkan cinta kita kepada mereka melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Fatarabbasu, kata Allah. Ya, maka tunggulah. Tunggu. Maka orang yang jatuh cinta itu berjalan tidak normal. Kontrol, akhi. Ini poin yang kedua. Ya, poin yang kedua. Maka poin yang kedua ini, ikhwan, tidak bisa kita bisa mengontrol diri kita kecuali dengan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, ikhwan,
ketika kita berada pada posisi terdampak virus merah jambu, gunakan payung. Apa payungnya? Gunakan payung hukum Allah sebagai syariat kita. Sebagai syariat kita. Apa maksudnya Ustaz? Pastikan hubungan kita ini dibangun di atas syariat, dibangun di atas Al-Quran, dibangun di atas sunnah-sunnah Nabi SAW. Betapa banyak orang ketika terkena virus merah jambu, kemana dia larikan? Kepada yang namanya pacaran. Dengan alasan apa? Ta'aruf. Dan itu ikhwan, ya, juga terjangkiti kepada aktivis-aktivis dakwah. Makanya akhi, Ustaz, ana niatnya Ustaz untuk mengajarkan agama. Ya akhi, antum yang jenggotnya hanya 10 helai aja akhi. Yang antum ladeni itu adalah iblis. Adam alaihissalam saja yang sudah masuk surga itu bisa dikeluarkan oleh iblis dengan rayuan, bujuk, tipu daya syaitan. Azanallahu iyyakum jami'an. Maka jangan sampai akhi, ya, antum dengan niat Ustaz, anak ingin mengajarkan dirinya mengaji Ustaz, berdua-duaan. Ya akhi, ya, jangan bermain-main dengan syaitan. Ya, jangan menjatuhkan diri antum dalam kebinasaan. Maka oleh karena itu, ayo ikhwan azanillahu wa iyyakum jami'an, kita tidak akan pernah bahagia tanpa sentuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan a'azanallahu wa iyyakum jami'an, ketika kita mengadakan atau kita berada di posisi seperti ini, penuhi seruan Allah. Penuhi kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Laksanakan itu semua. Laksanakan. Laksanakan. Apakah Nabi Musa alaihissalam mengantarkan CV-nya kepada seorang syekh di kota Madian tadi? Ada? Tidak. Nabi Musa alaihissalam telah mengantarkan CV-nya. Maka solehkan antum, maka Allah akan memberikan jalan dari jalan yang tidak antum duga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika antum soleh, sudah jatuh dalam urusan antum saatnya untuk menikah, maka Allah akan ilhamkan bagi seorang ayah yang soleh untuk menawarkan putrinya kepada antum. Ragu dengan janji Allah. Oke? Ragu dengan janji Allah. Jangan ragu akhi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ketika antum saleh akhi, maka Allah akan memberikan seorang wanita yang salehah kepada antum. Ya. Maka jangan ragu dengan janji Allah. Maka akhi, di poin yang ketiga ini akhi, ketika seseorang berada di posisi terdampak virus merah jambu, kemungkinannya ada dua. Apa yang kemungkinannya Ustaz? Serius atau main-main? Tidak ada, kalau main-main udah jatuh kepada haram. Pasti larinya kepada pacaran. Pacaran. Kalau serius, jatuh kepada dua hal. Bahagia atau sengsara. Bahagia atau sengsara. Maka untuk mendapatkan kebahagiaan ikhwan, yang kita tempuh adalah ikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya akhi, ya, Quran surah Al-Anfal ayat 24.
Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasul. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Iza da'akum, apabila kalian diseru, lima yuhyikum. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling. Afan. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ya. Apabila dia menyeru kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Maka akhi, ketika antum berada dalam virus merah jambu, dari poin 1, 2, 3 ini, arahnya kemana? Hubungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Arahnya adalah hubungi Allah. Jangan hubungi makhluk, karena antum akan kecewa. Ya. Ketika antum jatuh cinta kepada seseorang, yang antum hubungi itu bukan maklarnya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, insya Allah kita akan sambung lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga ya, kajian kita pada malam hari ini bermanfaat kepada diri kita bersama. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.